Halo, selamat datang. Kali ini kita akan menyelami salah satu bentuk tata bahasa yang paling puitis, yang biasa kita pakai buat menggambarkan mimpi, angan-angan, dan semua dunia yang cuma ada di imajinasi kita. If I were the wind, I would always follow wherever you go. Jadi, apa sih sebenarnya conditional type 2 itu? Gampangnya gini, ini tuh bukan untuk ngomongin hal-hal yang mungkin terjadi, bukan. Ini adalah bahasa pengandaian untuk situasi yang, ya, berlawanan dengan fakta sekarang, kayak mimpi-mimpi kita, atau pas kita mau kasih saran ke orang lain. Oke, let's dive into this. Setiap mimpi, setiap pengandaian, ternyata punya rumusnya sendiri. Jadi, strukturnya tuh ada dua bagian. Pertama, ada if clause, yang ngebangun kondisi hayalannya. Nah, di sini kita pakai simple past tense. Terus, bagian kedua, ada result clause yang ngasih tahu kita apa konsekuensi dari mimpi itu. Di sini, kita pakai kata would plus kata kerja bentuk pertama. Simple right, kondisi, dan hasil. Nah, ini dia aturan paling penting yang harus kamu ingat. Untuk kata kerja to be di dalam if clause, kita itu selalu pakai were. Selalu. Bukan was ya. Aturan ini berlaku buat semua subjek. Mau itu I, you, he, she, it, pokoknya semua pakai were. It's always if I were, if she were, if he were. This is the key. Alright, let's practice. Latihan pertama, kata kerja di if clause-nya adalah have. Coba inget-inget rumusnya. Bentuk simple past tense dari have itu apa ya? If I had your number, I would call you every night. Next up, kita punya kata kerja live. Ini kata kerja beraturan, jadi perubahannya gampang banget, tinggal tambah D di belakangnya. Coba kita lihat gimana jadinya. If we lived in the same city, I would meet you every day. Now, what's really interesting about this one is the verb to be. Ingat kan aturan spesial yang tadi? Gak peduli subjeknya I, kata be ini harus berubah jadi apa? If I were a star, I would shine only for you. Let's reinforce that rule, biar makin nempel. Sekarang subjeknya she. Kalau di past tense biasa, mungkin kamu kepikiran pakai was. Tapi ingat, ini kan bahasa mimpi. Ini conditional, jadi aturannya tetap sama. If she were here right now, she would hold my hand. So, gimana kalau bentuknya negatif? Ini poin penting nih. Buat bikin kalimat negatif di simple past, kita butuh bantuan, yaitu did not atau didn't. Yang paling penting diingat, setelah didn't, kata kerja utamanya balik lagi ke bentuk aslinya. Jadi, not love akan menjadi did not love. If I did not love you, I wouldn't feel this ache in my heart. Oke, for our final challenge, kita punya subjek it dengan kata kerja to be. Situasinya boleh dramatis, tapi aturannya tetap simple dan berlaku untuk semua. If it were the end of the world, I would still want to be with you. Nah kan, kita udah kuasai rumusnya. Sekarang, yuk kita nikmati gimana rumus ini bisa berubah jadi kalimat-kalimat puitis. If time stood still, I would spend every second looking at your smile. Coba perhatiin di contoh ini, klausanya dibalik. Hasilnya disebut duluan sebelum kondisinya. Tapi maknanya tetap sama kuatnya kok. I would travel across universes if I knew you were waiting on the other side. Dan kalimat ini benar-benar nunjukin gimana kita bisa pakai bentuk ini buat ngungkapin kerinduan yang paling dalam, yang rasanya mustahil. Sekaligus membawa kita ke kalimat pembuka tadi, if I were the wind, I would always follow wherever you go. Jadi singkatnya gini, perbedaan utamanya itu ada di kenyataan. First conditional itu untuk kemungkinan yang nyata. Kalau hujan, ya itu bisa aja kejadian kan? Tapi second conditional itu untuk situasi yang nggak nyata. Kalau aku seekor burung, nah itu mustahil. Jadi yang satu untuk merencanakan, yang satunya lagi untuk bermimpi. Pada akhirnya, conditional type 2 ini adalah alat yang keren banget. Ini semacam jembatan linguistik antara dunia nyata dan dunia yang ada di dalam hati kita. Sebuah cara buat ngasih suara ke semua keinginan dan mimpi yang, ya untuk saat ini belum jadi kenyataan. Nah, sekarang giliran kamu. Coba bayangkan, kalau kamu bisa berandai-andai pakai bahasa mimpi ini, apa sih keinginan terbesarmu?